Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu Ketua yang saya hormati, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ulia, syukur alhamdulillah pada sore ini kembali kita dapat bersua dalam pengajian rutin kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kaji kita yang lalu tentang bagaimana upaya kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Orang bilang kalau orang sudah mulai sungguh-sungguh beribadah mendekatkan diri pada Allah, itu pasti ada rintangannya. Betul tak, Bu? Ada, baik. Setiap kita mau melakukan ibadah kepengen khusyuk, ada saja tuh rintangannya. Ada saja yang mengganggu. Maka itu menurut Imam Ghazali di dalam kitab Manhajul Abidin, metode atau cara untuk menjadi orang yang salik. Orang yang salik itu ahli ibadah dekat dengan Allah. Kita harus melakukan tahapan-tahapan. Tahap pertama, kata Imam Ghazali, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi kita harus tahu dulu. Ya Bu ya, tidak bisa aku nak kepengen khusyuk ibadah, tapi ilmunya tidak ada. Itu akan diganggu oleh setan. Mudah saja setan mengganggunya. Kenapa? Karena ilmunya tidak ada. Pernah satu ketika, Bu, di zaman Nabi, setan mau mengganggu sahabat Nabi di dalam masjid. Jadi sahabat Nabi itu ada yang sholat, ada yang tidur. Sholat sunat maksudnya. Dia nak, setan tadi mau masuk, tidak berani. Ya, ditanyalah dengan orang yang ada di situ. Orang itu tidak tahu kalau itu setan kan. Wah, ngapa tidak masuk masjid? Itu aku takut dengan orang tidur tuh, kata dia. Nah, biasanya orang ini takut dengan orang yang sholat, kok takut dengan orang yang tidur? Tuh. Akhirnya
itu si setan pernah menjumpai Nabi, ya, dan dia jujur di hadapan Nabi ketika Nabi bertanya dengan setan, aku lebih takut dengan orang yang tidur itu karena orang tidur tuh berilmu orangnya. Kebetulan dia sedang capek ibadah, jadi dia istirahat tidur. Nah, aku tidak takut dengan orang yang sholat di sampingnya tuh, kata setan, karena orang yang sholat di sampingnya tuh tidak ada punya ilmu, cuma rajin ibadah baik. Sehingga walaupun dia sembahyang, sangat mudah bagi aku mengecohnya. Wah, itu. Akhirnya ibu sekalian, disampaikan berita itu oleh Nabi Muhammad SAW bahwa setan ketika kita sedang ibadah, ya, bisa saja dia ikut ibadah bersama kita, dan disitulah dia mulai masuk ke dalam hati kita, mengacak-acak hati kita, karena hati, ya kan, orang itu mulai tolak ukur ibadah itu dari hati. Nah, dari hati itulah digerakkan ibadah. Nah, ketika orang itu ibadah, mulailah setan mengganggunya dengan cara membuat orang itu sombong dalam ibadah. Sholat tahajud malam hari, siang hari dia ceritakan kepada orang lain. Bu, malam tadi kamu sholat tahajud dak? Dak. Itulah kamu. Aku malam tadi sholat tahajud 20 rakaat. Nah, ya kan? Jadi sudah masuk setan tadi itu. Dibuatnya kita menjadi orang yang sombong dalam ibadah. Itu, Bu. Ya kan? Apalagi lebaran. Sembahyang Idul Fitri segala baru kan? Iya. Sejadah baru, telekung baru, baju baru, sendal baru. Nah, di situ ya kan, main tengok-tengokan mana yang paling bagus dan paling mahal. Itu. Jadi setan itu sangat mudah untuk mengganggu kita. Maka itu, ya kan, apabila orang hendak menjadi orang yang saleh beribadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, dia pasti akan mendapatkan rintangan 4 macam. Rintangan. Pertama, rintangannya dunia. Kenapa dunia, Ustadz? Karena dunia itu disebutkan dalam Al-Quran, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia itu kesenangan yang menipu. Karena eloknya dunia, menariknya dunia, banyak orang yang tertipu. Makanya Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah hartamu dan anakmu membuat kamu lalai dari ibadah pada Allah. Barang siapa yang lalai, itulah orang-orang yang rugi. Rugi. Nah, dari ayat ini terang jelas kepada kita bahwa harta dan anak itu duniawi, bisa membuat kita lalai. Dan bisa itu menjadi rintangan bagi kita. Anak
bisa jadi rintangan, Bu. Tuh, ibu-ibu, ya kan, diajak ke masjid, Bu, ayo ngaji. Ngasuh anak. Anak sudah besar, diajak lagi, Bu, ayo ngaji. Sibuk. Sibuk apa, Bu? Ngasuh cucu. Diajak lagi, Bu, cucu lah besar. Sibuk nian. Apa sibuknya? Ngasuh datuknya. Ngasuh datuk lah. Iya. Dah habis-habis dunia ni kan. Iya. Jadi ibu sekalian, ada orang yang punya anak dan cucu semua, tapi kenapa dia bisa ngaji, kita tidak? Artinya apa? Disinilah, Bu, rintangan halangannya untuk orang yang ingin kembali kepada Allah. Banyak halang lintang. Dunia. Ya. Yang kedua, manusia. Kalau tadi dunia dengan harta pernak-perniknya kan, sibuk kerja segala macam. Kemudian manusia bisa jadi gangguan, penghalang bagi kita untuk dekat dengan Allah. Yang ketiga, setan. Setan menjadi penghalang bagi kita untuk dekat kepada Allah. Sayyidina Ali pengen cepat-cepat sembahyang subuh ke masjid. Tapi di depan Sayyidina Ali ada orang tua pakai tongkat. Lambat nian jalannya. Nah, Sayyidina Ali orang yang sangat hormat kepada orang tua. Tidak mau dia melewati orang tua tuh. Terpaksa berjalan di belakang orang tua. Dikirain orang tua itu mau ke masjid, mau sholat subuh. Rupanya sudah di depan masjid, lewat orang itu, tidak masuk masjid. Akhirnya terlambat sholat subuh Sayyidina Ali. Rupa-rupanya itu adalah setan yang menyerupai manusia. Bahkan Rasulullah sendiri tahu, dapat kabar dari malaikat Jibril. Gitu. Tuh, Bu. Jadi setan bisa menghalangi kita untuk kita berupaya untuk dekat dengan Allah. Yang ketiga. Yang keempat, yang merintangi kita ibadah kepada Allah itu adalah hawa nafsu. Kalau tadi setan dari luar, sekarang dari dalam diri kita sendiri, Bu sekalian, yaitu hawa nafsu kita. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, kami ilhamkan kepada dirimu itu nafsu. Ada nafsu fujuraha, nafsu yang mengajak kita untuk berbuat jahat. Ada nafsu taqwaha, nafsu yang mengajak kita untuk berbuat takwa. Ini berperang dalam batin kita. Mana yang paling kuat? Ada orang yang lebih kuatlah nafsu jahatnya, sehingga membuat hatinya menjadi busuk. Ya kan? Menjadi busuk hatinya. Iri dengan orang. Tetangga beli kipas angin, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli mobil, dia naik ambulan, bawa ke rumah sakit. Saking panasnya hatinya tuh kan, busuk hati dari hawa nafsu. Ciri-ciri orang yang tak dapat mengendalikan hawa nafsu adalah tamak dan rakus, serakah. Nah itu, tamak dengan dunia, tidak cukup menyukup. Ada Bu ya?
Padahal sudah dikasih rezeki oleh Allah, tidak cukup. Apa kata lakinya, Bu, nampaknya hari ini inilah dapat duit, ada 150 inilah. Ambillah nih 150. Jawab bininya, apa nak dapat nih? Beli siri beda dapat. Beli siri. Ya. Padahal lakinya lah berkeringat-keringat, dak baik mata yang keluar, mecah batu kan, klepok, dapat 150. Tukang bangunan. Bini pula, macam itu kata dia. Masya Allah. Seharusnya bersyukurlah Bu ya. Alhamdulillah 150. 100 nih bisa disimpan dulu, 50 nih kaget beli kangkung, saya ikat, ya kan? Beli cabai dikit, kan? Tidak dapat banyak, dikit jadilah. Gitu. Pandai dia mengaturnya. Dikit dia cukup, banyak pun cukup. Habis, ya tak? Gitu. Jadi ibu sekalian, kalau misalnya kita diberi oleh laki, terima dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Itu. Nah, masa soal makan terserahlah, kaget kan? Apakah sambal bepiri kan? Letak di atas sana tuh. Kaget pasti dia nanya, masa sudah dikasih duit cuman sambal be? Itulah dapat nih. Iya. Itu. Jadi ibu sekalian, hawa nafsu bisa menghalangi kita untuk kita bersungguh-sungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, langkah-langkah menghindari rintangan ini pertama adalah dengan melakukan tobat kepada Allah. Kita harus bersihkan dulu hati kita. Jadi sebelum kita ibadah, ya kan? Nah, kita mengetahui ilmunya, kemudian barulah kita tobat kepada Allah. Nah, kita lihat di dalam kitab Tajul Arus. Di dalam kitab ini disebutkan tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain. Amin. At-taubatu ilallah, tobat kepada Allah. Ayyuhal abdu utlubit taubata minallahi fi kulli waqtin fa innallaha ta'ala qad nadabak ilaiha. Wahai hamba Allah, ayyuhal abdu, wahai hamba Allah, utlubit taubatah, tuntutlah akan kamu taubat, artinya bertobatlah kamu, minallah, kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, fi kulli waktin, setiap waktu. Berarti taubat itu bukan orang berbuat dosa, beda. Berarti setiap waktu kita taubat, istighfar, Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini dah orang tuh kalau baru mau bertobat setelah melakukan dosa, baru nak tobat. Nah, di sini disebutkan utlubit taubata minallahi fi kulli waqtin. Ya. Bertobatlah kepada Allah setiap waktu. Fa innallaha ta'ala qad nadabaka ilaiha. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganjurkanmu untuk bertobat. Telah menganjurkanmu untuk bertobat. Faqala Ta'ala, sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun
la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah, ya. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya. Semuanya bertobat kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun. Kenapa kita harus tobat? Supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang tobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah gitu.